Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ortus 8 Hyperglide 3.0 versus Mills Enermax Stream. Terima kasih banyak buat Ortus 8 dan juga Mills yang udah ngirimin masing-masing sepatunya ke saya, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun, karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Daily Trainer produk lokal kayaknya banyak banget ya. Dan menurut saya lumayan bagus-bagus sih kualitasnya. Dari perang harganya juga sangat kita nggak bisa langsung pilih salah satu ini yang paling baik atau yang paling pas gitu ya. Tapi kayaknya harus, sepatu ini ada keunggulannya, ada kekurangannya, sepatu ini ada keunggulan dan kekurangannya. Dan Daily Trainer produk lokal di tahun 2024 ini sejauh ini yang menurut saya mencuri perhatian adalah kedua sepatu ini, yaitu Ortus Glide 3.0 dan juga Mills Enermax Stream. Jadi saya pengen banget untuk membandingkan head to head kedua sepatu ini ya. Saya nggak akan ngebahas fitur lengkap tentang kedua sepatu ini karena udah pernah saya bahas di video masing-masing. Bahkan kalau untuk Glide 3.0 ini udah sampai ada review 100 km pemakaiannya juga. Untuk Stream ini baru first run impressionnya aja. Tapi kalau sekarang sih udah 50 km lebih saya pakai sepatu ini. Jadi saya pengen langsung bandingin aja kalau di video ini. Nggak usah lama-lama, kita langsung bandingin mulai dari berat sepatunya terlebih dahulu. Untuk Ortus 8 Hyperglide 3.0, setelah saya ukur manual ada di angka 235an gram. Itu di ukuran saya 42. Sedangkan untuk Mills Enermax Stream ini ada di angka 280-an. Yang mana keduanya di ukuran saya 42 ya. Jadi ukurannya sama tapi beratnya berbeda. Kalau Daily Trainer itu biasanya masuk kategorinya standar, tengah-tengah di antara 250 sampai 300-an gram. Jadi untuk Enermax Stream ini termasuknya ya masuk standar gitu ya. Biasanya Daily Trainer segituan. Kemudian kalau Ortus Glide 3.0 ini termasuk ringan. Bahkan untuk sepatu lari secara umum keseluruhan gitu ya, nggak cuma Daily Trainer, dia termasuk ringan. Karena di angka 235an. Cuman memang kalau masalah berat sepatunya sendiri kerasa banget sih kedua sepatu ini. Saya nggak bisa bilang Mills Enermax Stream ini berat juga sebenarnya, cuman memang Ortus 8 Hyperglide 3.0 ini memang lebih ringan. Untuk feel ride-nya pada saat kita berlari pun terasa Glide 3.0 ini lebih ringan ya. Walaupun saya masih seneng banget juga menggunakan Stream ini sebagai Daily Trainer. Lanjut kita bandingin ke upper kedua sepatu ini. Upper kedua sepatu ini sama-sama mesh, cuman beda banget ya. Meshnya itu kalau yang Glide 3.0 jauh lebih tipis, jauh lebih berongga. Sedangkan untuk Stream ini lebih tebel dan double layer karena di dalamnya kayak ada lapisan tambahannya gitu. Ada plus minusnya sih ya. Pertama dari Glide ini, dia menggunakan material yang seperti ini tuh bikin breathability-nya tinggi banget. Dia jauh lebih adem. Ya bisa menekan berat sepatunya juga. Itu keuntungan-keuntungan kalau menggunakan upper yang seperti ini. Cuman menurut saya untuk Daily Trainer kurang pas. Ini tuh kayak upper racing shoes ya. Kalau racing shoes itu kan kita pengen menekan berat seringan mungkin gitu ya. Tapi breathability-nya juga benar-benar dimaksimalin biar makin bagus sirkulasi udaranya tanpa banyak memikirkan kenyamanan. Dan untuk upper sepatu ini menurut saya kenyamanannya emang agak kurang kalau dibandingkan dengan Stream. Kalau Stream uppernya itu lebih tebal, breathability-nya itu tidak akan sebaik daripada Glide yang tadi. Dan juga untuk berat sepatunya jelas karena ini lebih tebal untuk bagian uppernya. Cuman kenyamanannya upper Stream ini jauh lebih nyaman menurut saya. Gimana ya, kalau saya pakai sepatu ini untuk berlari itu rasanya memang lembut, baik dari sisi luar dan juga sisi dalam yang menyentuh dengan kaki saya itu terasa lembut hampir di seluruh bagian upper ini. Jadi kalau untuk kenyamanan, Stream saya rasa lebih baik uppernya dibandingkan dengan
Glide 3.0. Cuman untuk breathability-nya sendiri ya jauh lebih bagus Glide juga dibandingkan dengan NRM Extreme. Kemudian untuk upper fit-nya sendiri ini agak tricky ya. Menurut saya keduanya agak kurang karena untuk Glide 3.0 upper fit-nya itu kayak terutama di bagian tangnya, lidah sepatunya tuh bener-bener harus diperbaiki banget karena banyak gerakan kayak nggak stay di tempatnya, kayak nggak paten lah, gerak-gerak terus untuk lidahnya sehingga upper fit-nya juga berkurang. Itu mengganggu juga pada saat saya berlari tuh kadang aduh kok uppernya kayak nggak pas gitu ya. Nah itu karena bagian tang atau lidah sepatunya itu banyak pergerakan. Nah sedangkan untuk NRM Extreme ini sebenarnya nyaman semua, upper fit-nya lumayan sebenarnya, cuman menurut saya terlalu lebar, terlalu ukurannya untuk saya 42 yang biasa pakai 42, sepatu ini 42 saya rasa kayak kelebaran. Kalau ada mungkin ukuran setengah, 41,5 saya akan downsize 41,5. Tapi ini bakal cocok sama teman-teman yang kakinya lebar karena kaki saya nggak narrow juga sih sebenarnya, nggak yang kerucut banget. Tapi nggak yang lebar, standar netral aja, itu merasa kegedean, kelonggaran banget. Jadi kalau ada 41,5 saya akan downsize sih. Sayangnya tidak ada yang ukuran 41,5 ya, adanya langsung 41. Nah, sehingga pada saat saya pakai itu ada feel gap antara kaki dan juga upper yang bener-bener nggak bisa bener-bener nempel sama kaki saya. Itu aja sebenarnya yang bikin kurang serk aja ya. Upper fit-nya kurang membentuk kaki saya aja sebenarnya. Tapi bukan karena bahannya atau karena apa-apanya, tapi karena kayaknya kegedean, karena memang jari saya itu agak sisanya lumayan banyak dibandingkan dengan sepatu-sepatu lari saya yang lain di ukuran yang sama. Lanjut ke midsole kedua sepatu ini tuh mirip banget, baik secara looks bahan, bukan desain ya, tapi bahannya itu kalau dipegang, dilihat, itu tuh mirip banget, EVA foam-nya itu mirip banget. Tapi kalau untuk desain beda jauh ya. Sama sekali tidak ada yang saling mencontoh kalau untuk desainnya, tapi feel ride-nya pun sama persis kalau menurut saya. Kemudian untuk tingkat keempukannya juga hampir sama setelah saya ukur manual dengan durometer. Kalau Glide ini ada di 30-an, kalau NRM Extreme ini ada di 31, 32, ya itu hampir-hampir mirip lah. Feel ride-nya pun mirip, nggak ada bedanya sama sekali menurut saya. Pada saat dipakai slow masih lumayan enak, tapi kalau untuk easy run enak, dan kalau misalnya dipakai agak tempo itu enak banget. Jadi pada saat teman-teman butuh sepatu ini untuk temporan, kemudian mungkin kecepatan-kecepatan yang agak-agak tinggi dikit gitu ya, bukan speed shoes juga sebenarnya, bukan untuk interval, itu dia midsole-nya benar-benar ngerespon, sangat memberikan sesuai dengan kebutuhan kita lah ya. Kalau kita pengen gas dikit, dia benar-benar ngerespon, responsif menurut saya, dan stabil. Dia stability-nya cukup bagus. Kedua sepatu ini nggak ada yang perbedaannya sama sekali tidak ada yang signifikan. Mirip banget feel ride-nya dipakai lari itu, keduanya mirip banget untuk midsole sepatunya. Kalau feeling saya bahannya sama sih. Untuk dipakai long run sendiri, saya keduanya udah pernah pakai long run di atas 15 kilo kedua sepatu ini, dan menurut saya masih mumpuni juga walaupun itu pace yang agak rendah, kayak misal 7-6 itu masih bisa banget, masih nyaman juga, sama sekali tidak ada rasa kerasnya. Kemudian kalau untuk dipakai ke pace 5-4 itu bener-bener mumpuni banget untuk midsole kedua sepatu ini. Tight lah ini, seri, nggak ada yang lebih unggul menurut saya. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole kedua sepatu ini mempunyai pattern yang berbeda, cuman ketebalannya hampir sama. Mirip-mirip lah ya. Tapi sayangnya miripnya kurang bagus menurut saya. Kenapa? Karena daily trainer itu harusnya adalah sepatu dengan durability yang panjang, umurnya yang panjang. Ya kalau daily trainer harusnya sepatu badak gitu. Nah, untuk outsole-nya sendiri sama-sama tidak terlalu tebal, tapi bukan yang tipis banget kayak speed shoes juga sebenarnya. Lumayan lah, tapi bukan yang umurnya panjang banget. Kalau di Glide aja 100 km masih ada sebenarnya, bukan yang habis. Cuman nggak yakin bakal panjang banget di atas 600 kilo gitu misalnya ya. Saya rasa mungkin 300-an kilo akan udah mulai kelihatan banget botaknya di bagian outsole. Cuman
tergantung medan dan juga penggunaan sepatu kita juga, footstrike kita juga bakal ngaruh banget. Dan untuk kalau saya pegang kedua outsole ini juga bahannya kayaknya mirip, kemudian hardness-nya atau komponnya itu juga mirip-mirip. Untuk traksinya sendiri mirip-mirip, walaupun ini berbeda banget ya, tapi untuk kinerjanya menurut saya sama-sama bagus sih. Saya nggak pernah ada protes terkait kedua sepatu ini. Jadi untuk outsole-nya sendiri menurut saya juga masih tight atau masih seri. Performanya nggak ada yang lebih signifikan di bagian tertentu menurut saya. Cuman nggak tahu kenapa saya agak lebih pede sama outsole-nya Mills Air Max Trem aja, karena patternnya menurut saya itu lebih bisa apa ya, kalau di jalanan di tempat saya kayaknya udah cukup lah ya. Bedanya itu adalah pada saat aspal ada pasirnya. Kalau aspal biasa dua-duanya menghandle dengan baik sih. Pada saat aspal ada pasirnya sedikit gitu ya, biasanya di pinggir-pinggir jalan itu kayak ada slide sedikit. Ini juga slide sih sebenarnya, cuman lebih bagus aja menurut saya gripnya, tapi nggak signifikan perbedaannya dibandingkan dengan yang dari Glide 3.0. Kedua sepatu ini benar-benar daily trainer yang bisa mengakomodir kebutuhan saya, gaya lari saya, dan gaya atau porsi latihan saya. Nggak tahu kenapa setiap saya pakai kedua sepatu ini tuh rasanya kayak hampir tidak ada perbedaan yang signifikan untuk di feel ride-nya. Hanya di bagian upper-nya aja yang secara signifikan ini tuh rasanya beda banget. Cuman kayaknya kalau kalian bingung pilih kedua sepatu ini tergantung kebutuhan lari kalian aja. Kalau untuk bener-bener daily trainer, saya sarankan kalian pilih Mills Air Max Trem. Daily trainer itu harus nyaman karena bakal kita pakai paling banyak gitu ya, running hours di sepatu ini, nyamannya dapet, kemudian kalau dipakai untuk segala macam latihan masih dapet karena ini dipakai tempo juga masih bisa. Cuman kalau gaya latihan kalian itu lebih banyak kecepatan tingginya gitu ya dibandingkan dengan santainya, saya rasa Glide 3.0 akan lebih cocok karena iya dia lebih ringan, kemudian uppernya juga lebih breathable. Jadi untuk kecepatan yang lebih tinggi, konstan gitu ya, itu saya rasa Glide 3.0 akan menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan dengan Stream. Jadi tergantung kebutuhan lari kalian nih. Kalian yang bener-bener daily trainer atau yang cenderung banyak kecepatan yang agak tinggi. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian. Balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.